Penangkapan pembunuh ibu dan anak di Subang. Adu kuat jin korin dan anjing pelacak. Penangkapan pembunuh ibu dan anak di Subang. Adu kuat jin korin dan anjing pelacak. Sudah sebulan lebih 5 hari, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih belum juga terpecahkan siapa pelakunya. Hasil penyelidikan polisi masih sebatas pada titik terang. Sudah mengerucut tetapi belum berani menyebutkan nama dan siapa pelakunya. Sebenarnya anjing pelacak Polda Jawa Barat yang diturunkan untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sempat mengendus sesuatu. Anjing pelacak terlatih tersebut mengacak-ngacak tong sampah dekat pencucian mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara atau TKP. Pemilik pencucian mobil, Dede Sopian, menjelaskan dirinya sempat ditanyai oleh pihak kepolisian terkait mobil yang terparkir seperti yang ada di dalam rekaman CCTV. Selain itu, Dede juga mengatakan dirinya ditanya soal sosok wanita yang terekam membuang bungkusan hitam ke dalam tong sampah yang diacak-acak anjing pelacak Polda Jawa Barat. Anjing pelacak yang mengendus sesuatu itu sempat diharapkan warga di sekitar TKP menjadi bukti kuat yang bisa mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun hingga kini, sudah sebulan lebih sejak kejadian, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih diselimuti tabir gelap. Kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkapnya. Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Yosep, suami dari korban Tuti Suhartini dan ayah dari korban Amalia, membenarkan anjing pelacak Polda Jawa Barat digunakan untuk melacak jejak pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjing pelacak tersebut sempat mencium sesuatu seolah-olah menemukan jejak pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun petunjuk anjing pelacak itu menurut Rohman belum dapat menjadi indikasi kuat menunjukkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat adalah kuasa hukum Yosep. Yosep sendiri menjadi sasaran kecurigaan masyarakat, tidak hanya orang lain sekitar TKP, namun anak dan keluarga dari istrinya yang menjadi korban juga ikut mencurigainya. Bahkan makhluk halus pun, jin korin yang datangkan beberapa paranormal yang ikut menerawang kasus pembunuh ibu dan anak di Subang juga mengarah ke Yosep. Namun begitu, semua masih belum bisa dijadikan bukti sahih secara hukum dan menetapkan pelakunya atas dasar petunjuk-petunjuk itu. Pengacara Rohman Hidayat sendiri mengatakan dirinya tidak terpengaruh dengan petunjuk jin korin yang dihadirkan oleh pihak lain untuk membantu mencari pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu. Apa? Ibu Tuti ya? Ibu dibunuh ayah. Ibu Tuti Suhartini ya? Maitat, kirim Al-Fatihah dulu. Ya. Ibu dibunuh ayah. Ibu dibunuh oleh ayah ya. Terkait ocehan jin korin yang dihadirkan untuk membantu mengungkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Rohman Hidayat mengatakan bahwa makhluk jin korin itu berbohong. Tuti dan Amalia memanggil sehari-hari Yosep itu bukan ayah, seperti yang disebutkan saat ada orang kesurupan jin korin tersebut. Ujar pengacara saat wawancara dengan tim Des Jabar beberapa hari yang lalu. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu merenggut nyawa Tuti Suhartini yang berumur 55 tahun, istri dari Yosep, dan Amelia Mustika Ratu alias Amel berumur 23 tahun yang adalah anak dari Yosep, buah pernikahan dengan Tuti Suhartini.
Jasad keduanya ditemukan oleh Yosep yang bertumpuk di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 yang lalu.